wake-up call, a call for success. Hai Sobat Kalis, kemarin kan kita udah ngobrolin tuh larangan-larangan apa aja sih yang ada pas Hari Raya Kuningan. Nah, menjelang Hari Raya Kuningan, hampir semua umat Hindu di Bali mulai bersiap nih. Di rumah-rumah, ibu-ibu tuh pasti merangkai canang dan juga banten. Anak-anak membantu menggantung tamiang dan kelapa muda di penjor. Para pria biasanya sih mempersiapkan sarana upacara di pura keluarga ya. Tapi nggak semuanya loh. Gak semua keluarga ikut serta dalam euforia ini. Bagi keluarga yang sedang mengalami kedukaan karena kehilangan anggota keluarga, ada batasan yang harus dihormati. Mereka gak diperkenankan ikut serta dalam perayaan Hari Raya Kuningan. Larangan ini bukan tanpa alasan loh. Dalam ajaran Hindu di Bali, kematian dianggap sebagai peristiwa sakral yang membawa konsekuensi spiritual. Saat seseorang meninggal dunia, roh orang tersebut dianggap belum benar-benar meninggalkan dunia. Ia masih berada di sekitar keluarga, menunggu disucikan melalui prosesi upacara pembakaran jenazah yang disebut dengan ngaben. Selama roh masih berada di tahap ini, keluarga yang ditinggalkan berada dalam masa berkabung. Dan secara niskala atau secara spiritual, mereka belum dianggap bersih. Ngaben adalah salah satu upacara paling penting dalam tradisi Hindu Bali. Upacara ini bukan hanya pembakaran jenazah, tapi proses pelepasan roh dari keterikatan duniawi. Tujuannya agar sang roh dapat kembali ke asalnya, bersatu dengan alam semesta dan Sang Hyang Widi. Prosesi ngaben dilakukan dengan penuh ketelitian dan syarat ritual yang panjang. Dimulai dari persiapan simbolis, pengumpulan sarana upacara, membangun badai atau wadah pembakaran, hingga prosesi pembakaran dan pelepasan abu ke laut atau sungai. Selama ngaben belum dilaksanakan, keluarga dianggap masih berada dalam keadaan tidak suci. Mereka nggak diperkenankan ikut sembahyang di pura, tidak boleh terlibat dalam upacara adat, dan nggak boleh mengikuti hari raya seperti Kuningan, Galungan maupun Nyepi. Larangan ini adalah bentuk penghormatan terhadap roh orang yang telah meninggal, dan sekaligus menjaga kesucian upacara keagamaan dari pengaruh energi duka atau kesedihan. Hari Raya Kuningan sendiri adalah hari yang penting bagi umat Hindu. Ini adalah hari di mana roh para leluhur yang telah datang saat galungan kembali ke alam mereka. Pada hari ini keluarga mempersembahkan banten kuningan sebagai tanda terima kasih dan penghormatan terakhir sebelum roh-roh kembali. Karena itulah hanya mereka yang berada dalam keadaan suci yang bersih secara lahir batin yang boleh mengikuti upacara kuningan. Selain keluarga yang sedang berkabung, ada juga loh kondisi lain yang membuat seseorang nggak diperkenankan mengikuti kuningan. Salah satunya adalah perempuan yang sedang dalam masa haid. Ibu yang baru melahirkan juga termasuk loh dalam golongan yang tidak diperbolehkan mengikuti upacara keagamaan untuk sementara waktu. Masa ini disebut sebagai masa lebat, di mana ibu dan bayi dianggap masih berada dalam proses pemulihan fisik dan spiritual.
Setelah masa tertentu biasanya sih 42 hari gitu akan dilakukan upacara penyucian agar ibu dan bayi bisa kembali aktif secara spiritual dan sosial. Selain itu orang yang sedang menjalani sanksi adat atau sedang dalam proses penyucian karena pelanggaran moral atau etika juga dilarang loh mengikuti upacara seperti kuningan. Dalam hukum adat Bali, seseorang yang melakukan pelanggaran bisa dikenai bentuk penyucian diri atau isolasi dari kegiatan adat dan keagamaan. Ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kesucian bersama, bukan untuk menghukum secara sosial ya. Tradisi-tradisi ini emang terasa ketat, tapi semuanya berakar dari filosofi keseimbangan antara dunia skala dan niskala, antara yang terlihat dan yang tidak. Dalam tradisi Bali, segala bentuk upacara tidak hanya menyangkut dunia manusia, tapi juga melibatkan roh-roh leluhur, para dewa, dan kekuatan alam. Maka kesucian jadi syarat utama nih. Bahkan hal-hal yang tampak sederhana, seperti sentuhan tubuh yang belum disucikan, bisa loh dianggap mengganggu keseimbangan spiritual dari sebuah perayaan besar seperti kuningan. Masyarakat Bali meyakini bahwa mengikuti upacara dalam kondisi tidak suci bukan cuma nggak pantas aja, tapi juga beresiko menimbulkan gangguan spiritual. Bukan cuma buat diri sendiri loh, tapi juga bagi kelangsungan upacara dan keselamatan seluruh keluarga. Karena itu, kalau ada keluarga yang lagi berkabung, nggak ada suara gamelan, nggak ada bantan kuningan yang disusun juga. Yang ada cuma doa dalam hati dan harapan agar roh orang yang meninggal segera mendapatkan tempat yang layak melalui upacara ngaben. Setelah ngaben dilakukan dan masa penyucian selesai, barulah keluarga bisa kembali berbaur dalam kehidupan sosial dan spiritual. Mereka bisa kembali ke pura, mengikuti sembahyang bersama, dan merayakan hari-hari besar keagamaan seperti sebelumnya. Inilah bentuk penghormatan terhadap siklus kehidupan, di mana duka dan suka harus dijalani secara seimbang dan penuh kesadaran. Tradisi ini juga jadi pengingat loh, bahwa dalam hidup nggak semua hal bisa dirayakan kapan aja. Ada waktu untuk merayakan, ada juga waktu untuk menundukkan kepala. Ada saat untuk bergembira, ada juga saat untuk berproses secara spiritual. Dan dalam konteks Hari Raya Kuningan, kesucian nggak cuma dilihat dari luar aja, tapi juga dari kesiapan batin dan keberadaan roh yang udah balik ke tempatnya. Kuningan bukan cuma tentang sembahyang dan dupa, tapi tentang hubungan antara manusia dengan leluhurnya. Kalau ada satu aja roh dalam keluarga yang belum tenang, maka perayaan itu akan terasa kurang utuh. Karena itu lebih baik menunda daripada memaksakan diri dalam ketidaksiapan spiritual. Jadi kalau di lingkungan kamu ada rumah yang tampak sunyi di hari raya, jangan heran ya. Bisa jadi mereka tuh lagi menjalani fase paling penting dalam kehidupan beragama. Fase menuntun satu jiwa kembali ke asalnya. Fase yang gak selalu kelihatan rame, tapi penuh banget dengan makna dan tanggung jawab spiritual. Setelah semuanya selesai, setelah api menyucikan, air mengalirkan, dan doa mengantarkan, barulah keluarga itu akan kembali hadir dalam upacara berikutnya. Bukan cuma sebagai orang yang berkabung, tapi sebagai bagian dari masyarakat yang telah menjalani proses spiritual dengan lengkap. Dan di sanalah makna sejati dari Kuningan. Kembali pulang dalam keadaan yang benar-benar bersih, baik bagi roh leluhur maupun mereka yang masih hidup. Anyway, segenap tim Wake Couple mau ngucapin selamat Hari Raya Kuningan ya bagi kamu yang merayakan. Nah, kira-kira abis ini kita bakalan ngobrolin tentang apa lagi ya? Makanya pantengin terus channel kita hanya di Wake Up Call, A Call for Success. See ya!